menjelaskan kembali tentang relevansi Pancasila sebagai nilai yang hidup di kalangan milenial saat ini. Menurutnya, deideologisasi Pancasila sebagai dasar negara terjadi saat masa reformasi, Selasa 22/6. Hal tersebut ia sampaikan saat webinar bersama Repdem PDI Perjuangan Senin 21/6. Dia kembali menjelaskan di era reformasi ada proses penghapusan sosialisasi Pancasila yang terjadi di era reformasi tahun 98 sampai 99 TAP MPR nomor 2/MPR/1978. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4 dicabut. Selain itu, Imbu Karyono, Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalatan Pancasila BP7 dibubarkan dan juga mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran pokok di sekolah dan perguruan tinggi dihapus. Perguruan tinggi tidak boleh masuk Pancasila, tetapi boleh juga tidak. Bahkan setiap orang bebas menafsirkan sila-sila ideologi bangsa Indonesia itu berdasarkan keinginan masing-masing. Karyono menambahkan Pancasila dikepung oleh 3 kutub ideologi. Di satu sisi Pancasila berhadapan dengan kapitalisme dan liberalisme, di sisi lain ideologi kita berhadapan dengan ekstremisme. Di sisi lain Pancasila berhadapan dengan neokomunisme. Jadi hari ini Pancasila dihadapkan dengan ideologi transnasional. Bangsa kita hari ini dihadapkan pada ancaman ideologi transnasional jelas. Menurutnya, dampak dari pembiaran negara selama puluhan tahun terhadap Pancasila menimbulkan 33% guru menganjurkan peperangan untuk mewujudkan negara Islam. Hal ini katanya sesuai survei PMU UIN tahun 2018. Dalam survei ini menunjukkan angka yang membahayakan, ada 33% guru menganjurkan peperangan untuk mewujudkan negara Islam. Selain itu, ada 36,5% mahasiswa menyetujui bersekutu dengan khilafah. Bahkan di tubuh TNI ternyata ada 3% anggota yang terpapar ekstremisme. Kemudian PNS 19,4% ungkapnya. Selain itu, ia juga mengajukan angka pro Pancasila yang menurun selama 13 tahun berdasarkan survei LSI Deni JA pada tahun 2005. Publik yang pro Pancasila angkanya mencapai 85%, kemudian pada tahun 2010 angkanya menurun menjadi 81,7%, tahun 2015 angkanya kembali menurun menjadi 79,4%. Akhirnya dari itu, pada tahun 2018 angkanya turun lagi menjadi 75%. Menurutnya, perlu metode baru dalam menyosialisasikan Pancasila ke dalam kehidupan kaum milenial. Metode pembelajaran Pancasila harus disesuaikan dengan tantangan zaman. Untuk itu, pola indokrinisasi yang kaku perlu diformalisasikan sesuai konteks perkembangan zaman agar tidak terjebak pada era Orde Baru atau Orba yang hanya menghasilkan dogma padahal Pancasila adalah ideologi dinamis dan visioner. Karyono menambahkan ada 3 syarat untuk memahami Pancasila, yaitu memahami metode berpikir Bung Karno, memahami situasi dan kondisi Indonesia dalam konteks sejarah bangsa, dan menangkap makna hakiki yang untuk apa Pancasila. Selain itu, ada beberapa hal yang penting yang ia paparkan guna mengenal Pancasila pada kaum milenial saat ini. Menurutnya, mesti ada standarisasi kurikulum dan pendidikan sesuai dengan lintas segmen organisasi kemasyarakatan dan lintas keyakinan. Harus ada pemberian saran tentang buku bacaan yang wajib dibaca, pidato Soekarno 1 Juni. Lebih lanjut, pengamat politik tersebut menjelaskan untuk merawat dan menjaga Pancasila agar kaum milenial menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka perlu menggunakan pendekatan deduktif, induktif, serta pendekatan efektif dan kognitif, menggunakan pendekatan budaya atau memikultur. Kemudian ia menambahkan lagi untuk merefleksikan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial, menerapkan inovasi dan kreativitas untuk guna mencegah kebosanan serta lebih mudah dimengerti seperti kegiatan diskusi dan presentasi, demonstrasi, refleksi pancamateri diklat, visualisasi atau menonton film, assessment, pemberian tugas, pemberian umpan balik, dinamika, kelompok atau game, menggunakan pendekatan budaya seperti Soekarno,
Seperti kata Soekarno bahwa mesti memikul natur, dan yang terakhir untuk menimbulkan rasa memiliki terhadap ideologi Pancasila. Demikianlah video reportase yang dapat saya bawakan mengenai relevansi Pancasila di kalangan milenial, dan lewat video ini pun saya ingin mengajak teman-teman yang baru lulus atau yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Kenapa harus UNPI? Karena sistem pembelajaran dan kurikulum yang unggul, berkualitas dan kompetitif, biaya kuliah terjangkau, tersedia beasiswa untuk mahasiswa yang ditargetkan, memiliki peluang kerja di luar negeri bagi alumni, memiliki dosen yang berkualitas dan profesional di bidangnya, memiliki fasilitas laboratorium kampus, serta lokasi kampus strategis di pusat kota Manado. Di UNPI juga terdapat 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan dengan Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Yang kedua, Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum. Yang ketiga, Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Yang keempat, Fakultas Pertanian dengan Prodi Agribisnis. Yang kelima, Fakultas Ilmu Sosial dengan Ilmu Politik dengan Prodi Ilmu Sosial. Yang keenam, Fakultas Sastra dengan Prodi Sastra Inggris. Untuk pendaftaran telah dibuka. Bagi kalian yang ingin tahu tentang pendaftaran atau lainnya, silakan akses link unpi.ac.id. Untuk itu, tentukan pilihan yang kamu minati dan bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk itu, saya Cantika Tompa Wiro pamit undur diri. Salam sehat!